Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, kuliah kita kali ini masih menggunakan platform YouTube. Dan insya Allah minggu depan kita akan menggunakan kembali aplikasi Zoom ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kuliah audit sistem informasi. Kali ini kita akan membahas bab 12 ya, tentang memahami perubahan dalam akuntansi dan auditing, dampak dari EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, dan di sini kita akan sedikit belajar tentang pengetahuan teknologi informasi ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini perkembangan yang cepat dari teknologi dan aplikasi World Wide Web ya atau WWW, dia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan elektronik e-commerce atau e-commerce. Dan kita sudah pernah bahas ya apa itu e-commerce. Sedikit saya refresh lagi bahwa elektronik commerce atau e-commerce ini adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon ya, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Nah, dan ini adalah alur dari integrasi suatu e-commerce ya, di mana e-commerce mengintegrasikan teknologi jaringan atau network ya, informasi manajemen, kemudian jasa keamanan dan value add network ya, untuk memberikan jasa online seperti pengiriman produk, berbelanja secara elektronik, home banking, dan pengamanan pembayaran secara online. Nah, e-commerce bisa menggunakan sistem EDI ya atau WWW. Nah, di sini perbandingan EDI dengan WWW ya. Jadi pertama, EDI membutuhkan investasi yang cukup besar, seperti penyediaan hardware khusus ya, atau satu set komputer, jaringan, server ya, dan para perantaranya, software dan format standar ya. Sedangkan WWW seperti yang sudah kita ketahui, yaitu bisa digunakan di berbagai media dan dimanapun dengan format yang sama, sehingga memberikan perusahaan kecil dan menengah dapat kesempatan untuk bersaing pada teknologi yang sama dengan perusahaan yang kaya akan SDM ya, dan bahkan kita pun juga bisa membuat website sendiri ya, dan tidak kalah dengan website perusahaan-perusahaan besar. Nah, definisi dari EDI, di mana EDI ialah pertukaran data secara elektronik antar perusahaan dengan menggunakan format data standar yang telah disepakati bersama ya. Jadi maksudnya adalah pertukaran data secara elektronik ini yaitu di mana dokumen dari yang menggunakan kertas menjadi transaksi berbasis elektronik ya, dan disepakati bersama ini maksudnya adalah antara pemasok dengan pelanggan itu harus mempunyai suatu sistem ya atau software EDI untuk menjalankan perputaran bisnisnya. Nah, tujuan dengan menggunakan EDI ya adalah udah jelas bahwa agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengkomunikasikan dokumennya ya, seperti purchase order, faktur, invoice, dan bukti pembayaran itu dengan pihak lain lebih cepat, akurat, dan efisien karena sifatnya yang bisa mengeliminir ya kesalahan dari human error. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan atau menerapkan EDI dalam bidangnya yaitu pertama, supply chain management. Ini ada perusahaan logistik ya, manufaktur, distributor ya, retail, supermarket ya kayak Indomart ya, kemudian Alfamart, kemudian ada lagi farmasi, ekspor dan impor ya. Terus ada lagi transportasi. Ini ada perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan ya, pelabuhan laut, bandar udara, itu semua menggunakan EDI dan lain sebagainya. Kemudian dari bagian keuangan sendiri, ini ada transaksi antar bank ya, transaksi perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya ya. Dan pemerintahan, ini ada bea cukai, perpajakan, kemudian pelayanan jasa kepada masyarakat ya, dan lain-lain sebagainya. Ini semua menggunakan sistem EDI. Nah, kemudian ada 3 komponen dalam EDI. Yang pertama adalah format atau pesan standar, kemudian perangkat lunak EDI, dan komunikasi ya. Nah, yang pertama ini format pesan atau pesan standar.
Dia tuh berupa suatu teks ya yang memuat informasi sebagai penterjemah dari satu atau lebih dokumen bisnis. Misalnya purchase order ya, promotion announcement, price change, invoice. Itu di dalam EDI dia bekerja dalam bentuk kelompok dan disebut sebagai transaction set ya. Nah, sedangkan perangkat lunak EDI ya, komponen yang kedua ini berfungsi sebagai penterjemah dari pesan standar EDI ke dalam internal file format perusahaan penerima ya. Nah, perangkat lunak EDI ini harus terintegrasi ya dengan aplikasi bisnis yang dipakai, seperti software yang digunakan oleh perusahaan dan partner bisnisnya. Yang kemudian ada komunikasi ya. Nah, komunikasi dalam EDI tentu berbeda dengan komunikasi yang kita sifatnya konvensional ya, yaitu masih menggunakan via pos ya untuk mengirimkan faktur atau menggunakan fax ya yang dikirimkan dengan ngeprint gitu ya. Nah, ini disebabkan karena komunikasi dalam EDI ini dilakukan melalui antar mesin ya atau komputer, sehingga diperlukan infrastruktur komunikasi di mana infrastruktur komunikasi ini berada dalam suatu software dari EDI itu sendiri ya. Nah, ini adalah alur dari EDI system, di mana di sini ada namanya perusahaan ya. Jadi perusahaan ini mengirimkan dokumen ke partner bisnisnya, dia menggunakan jaringan internet ya. Dan kemudian partner ini mengirimkan balik juga menggunakan jaringan internet ya, dengan memakai sistem EDI ke perusahaannya atau klien kita ya. Nah, kemudian ada dampak EDI terhadap bukti elektronik ya. Dan di sini seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa isu ya yang berkaitan dengan bukti elektronik. Jadi saat auditor akan melakukan pemeriksaan terkait dengan e-commerce perusahaan, itu auditor harus mempertimbangkan ya beberapa isu yang ada kaitannya dengan bukti elektronik. Yang pertama, informasi elektronik sebagai bukti yang kompeten. Nah, di sini untuk memverifikasi kompetensi bukti ya, auditor tuh harus mempertimbangkan validitasnya atau validnya bukti elektronik tersebut ya. Kemudian completeness atau kelengkapan keterangan di dalam bukti elektronik tersebut ya, dan atribut lainnya. Yang kemudian kedua adalah penyajian bukti elektroniknya. Nah, di sini auditor harus melihat konsistensi dari penyajian bukti elektronik tersebut dan mempertimbangkan gambaran yang luas. Jika semua informasi tidak tersedia satupun. Nah, setiap informasi elektronik yang dibuat, yang diteruskan, dikirimkan, diterima ya, atau disimpan dalam bentuk digital ya, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, itu harus konsisten dalam penyajian buktinya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik ya. Nah, ini yang harus auditor perhatikan ya terkait dengan penyajian bukti elektronik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dari peralatan yang digunakan. Nah, di sini alat yang digunakan untuk mengakses bukti elektronik harus diuji atau diperiksa kelayakannya. Ya, jadi apakah alat tersebut digunakan oleh banyak orang ya, apakah menggunakan password, dan bagaimana pemeliharaan terhadap alat tersebut. Kemudian yang keempat ya, auditor juga harus mempertimbangkan isu yang keempat ini adalah pendefinisian error. Jadi setiap pekerjaan pasti selalu ada human error ya, atau error system. Nah, di sini auditor juga harus memastikan apakah terdapat error dalam sistem ataukah ada kesalahan input data ya dari SDM-nya. Karena selain untuk memastikan adanya error ya, juga untuk memastikan manipulasi data ya yang disengaja. Nah, kemudian isu yang kelima adalah penekanan atau pengendalian kinerja ya. Nah, di sini auditor juga harus melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian internal dalam pemeliharaan sistem. Nah, di mana di sini auditor diharuskan untuk mendeteksi ya perubahan data yang tidak terduga, seperti hilangnya data ya, kemudian angka yang berubah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada implikasi auditing dan pengendalian ya pada area teknologi. Di sini ada 11 kunci isu audit dalam teknologi baru yang harus diperhatikan oleh auditor ya. Jadi pertama, auditor tuh harus memperhatikan keamanannya ya.
bagaimana keamanan dari teknologi itu sendiri. Kemudian kedua, perdagangan secara elektronik ya. Apakah perusahaan ini atau klien kita mempunyai e-commerce ya. Yang kemudian yang ketiga adalah audit berkesinambungan ya, di mana audit dari tahun yang lalu ke tahun berikutnya itu ada kesinambungan prosedur audit. Nah, itu auditor harus memperhatikan hal tersebut. Yang keempat ada lagi internet ya. Nah, di mana salah satu teknologi yang dipakai perusahaan pasti adanya internet ya. Nah, internet ini harus diperhatikan juga oleh auditor. Kemudian EDI sistem itu sendiri ya. Kemudian yang keenam ada image processing, bagaimana perusahaan ini mengubah data dokumen bisnisnya ya menjadi suatu data elektronik. Dan kemudian ketujuh adalah teknologi informasi, teknologi komunikasi ya. Kemudian 8 ISO Y2K, ke-9 outsourcing, ke-10 server ya, dan 11 paperless audit. Nah, ini untuk mengurangi kertas kerja audit ya, harus diperhatikan. Nah, langkah-langkah sistem dari audit ini ya, adanya familiar auditor tuh harus familiar terhadap sistem bisnis dan informasi ya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ya auditor juga harus bisa menganalisis risiko ya, melakukan pengujian audit dan melaporkan temuan-temuan audit ya terkait dengan audit sistem informasi ya. Jadi di sini memang nggak mudah dalam mengaudit sistem atau mengaudit teknologi informasi ya, karena seperti yang sebelumnya saya sudah pernah bahas ya, bahwa seorang auditor jika ingin melakukan audit terhadap teknologi ya atau sistem informasi, dia harus mempunyai sertifikat CISA ya. Kalau tidak mempunyai sertifikasi CISA ini, dia tidak bisa melakukan audit terhadap teknologi ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa risiko yang terkait dengan sistem EDI ya. Pertama, adanya penyusup. Ya udah pasti kita tahu ya, penyusup ini adalah seorang hacker ya. Jadi risiko yang akan dihadapi oleh EDI ini, pertama adanya penyusup ya. Oke, kemudian yang kedua adalah EDI ketergantungan dengan trading partner. Jadi dalam hal memenuhi kewajiban informasi mereka, EDI ini tergantung dengan mitra kerjanya ya. Nah, di mana mitra kerja ini yang menggunakan EDI saja. Jadi klien kita ini dia punya resiko ya, bahwa dia ketergantungan dengan mitranya yang hanya menggunakan EDI juga gitu. Sedangkan yang tidak menggunakan EDI, dia tidak bisa masuk untuk melakukan transaksi bisnis ya dengan kliennya. Nah, kemudian ketiga adalah gangguan komunikasi ya. Nah, gangguan komunikasi ini bisa menyebabkan beberapa transaksi hilang. Nah, itu resiko juga yang ada di EDI. Kemudian resiko yang keempat juga ada kepercayaan terhadap komputer, dapat mengganggu efektivitas sistem pengendali internalnya ya. Artinya kita tidak bisa hanya mempercayakan terhadap sistem komputer ya, tapi harus didukung dengan pemeliharaannya. Nah, kemudian yang kelima adalah mudahnya mengkoreksi kesalahan. Nah, di sini siapapun bisa melakukan koreksi kesalahan atau manipulasi data ya, jika orang tersebut ya bisa menggunakan sistem EDI. Nah, ini juga sangat rawan ya terjadi terhadap sistem EDI. Kelima, mudahnya mengkoreksi kesalahan. Jadi siapapun bisa melakukan koreksi kesalahan atau manipulasi data ya. Kemudian keenam, kegagalan dari software ya dapat mengaruhi entitas keseluruhan secara signifikan. Ya, dan di sini risiko audit dalam lingkungan e-commerce ya. Pertama, itu ada risiko audit terkait dengan economic interdependency ya, atau saling ketergantungan ekonomi. Nah, di sini risiko yang akan dihadapi oleh auditor ini, pertama, auditor harus mengerti bahwa klien ini saling ketergantungan ekonomi ya, di mana adanya suatu sistem saling ketergantungan antara klien dengan vendor. Karena kondisi ekonomi, industri ya, peraturan dan operasi akan terus menerus berubah ya. Jadi selalu berubah, sehingga hal tersebut pastinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup antara perusahaan induk dengan partner perdagangannya ya. Nah, kemudian resiko yang kedua adalah kebijakan dan prosedur pengendalian internal.
Nah, di sini risiko ini juga bisa terjadi pada kebijakan dan prosedur pengendalian internalnya, sehingga auditor ini harus sehingga auditor harus memahami terlebih dahulu ya apa saja kebijakan perusahaan ya terkait dengan pengendalian internal e-commerce-nya serta bagaimana prosedur pengendalian internalnya. Nah, yang ketiga ada lagi perubahan kebijakan prosedur ya. Jadi adanya perubahan dalam kebijakan dan prosedur atas pengendalian internal klien ya terhadap e-commerce-nya atau perusahaan juga pasti memiliki risiko ya. Nah, auditor juga harus mempertanyakan apakah ada dampak dari adanya perubahan tersebut ya. Kemudian keempat ada risiko pengendalian dalam asersi laporan keuangan. Jadi nggak hanya terhadap teknologi informasinya, auditor juga ya harus mempertimbangkan risiko pengendalian yang berhubungan dengan asersi laporan keuangan klien yang mungkin dipengaruhi ya oleh ketergantungan ekonomi. Misalnya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian efektivitas dan efisiensi operasi bisnisnya ya, dan lain-lainnya. Nah, risiko yang kedua ada lagi dari total system dependence-nya ya. Nah, di sini pertama adanya kesalahan dalam proses komunikasi. Kemudian yang kedua efektivitas dan efisiensi yang mengurangi risiko pengendalian. Yang pertama kesalahan dalam proses dan komunikasi. Dalam hal ini ya, auditor tuh harus memperhatikan kesalahan dalam proses dan komunikasi dalam sistem jaringan kliennya ya. Apakah mungkin disebabkan dari transaksi yang tidak benar ya, karena informasi yang salah, atau juga pelaporan informasi yang kurang akurat ya kepada manajemennya. Nah, kemudian yang kedua efektivitas dan efisiensi mengurangi risiko pengendalian ini, auditor harus mampu ya menemukan efektivitas dan efisiensi yang mungkin akan mengurangi risiko pengendalian yang berhubungan dengan asersi manajemen. Maksudnya e-commerce ini ya kan teknologinya sudah dirancang sedemikian rupa dengan bagus ke dalam sistem ya, sehingga perusahaan seharusnya sudah memikirkan ya pengendalian yang ketat terhadap teknologi informasi tersebut ya. Dan ini akan berdampak pada auditor, di mana membuat auditor bisa mengurangi risiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah ya, yaitu dengan melakukan uji pengendalian yang lebih luas jika klien memiliki pengendalian yang efektif ya terhadap e-commerce itu sendiri. Nah, kemudian risiko audit yang ketiga terkait dengan potensial loss of transaction trial and data atau potensi hilangnya jejak transaksi dan data dalam sistem. Pertama ya, validitas bukti elektronik, keamanan sistem, pengawasan jaringan, dan format audit trail. Di sini poin pertama ini ya, jadi itu akan sangat mempengaruhi penentuan risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini adalah risiko yang diambil auditor terkait dengan kelayakan bukti audit yang tidak diperiksa ya. Kemudian yang kedua adalah auditor juga harus melihat bagaimana pengendalian penyimpanan dan recovery data teknologi sistem informasi klien ya. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah pengurangan saldo dalam neraca ya. Nah, di sini adalah dalam e-commerce ini beberapa siklus bisnis ya akan diringkas. Nah, hal ini dapat menyebabkan memiliki dampak pada risiko bawaan dan risiko pengendaliannya ya. Kemudian potensial yang keempat adalah pengurangan periode akuntansi di antara para partner ya. Nah, ini sama dengan EDI ya, e-commerce juga dapat mengurangi periode akuntansinya, sehingga tidak diperlukan ya prosedur pengendalian tradisional seperti laporan piutang dagang kayak gitu. Dan yang kelima ada peningkatan transaksi. Nah, peningkatan transaksi ini dengan nilai dengan nominal yang kecil itu akan mempengaruhi risiko bawaan ya dan risiko pengendalian dalam rekening cash dan juga penjualan ya. Nah, itu tadi adalah potensial loss ya, transaksi trail and data ya, yang harus diperhatikan oleh auditor.
Oke, risiko audit yang lainnya lagi adalah reliance ya on third party atau kepercayaan terhadap pihak ketiga ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pertama ya auditor harus memperhatikan kebijakan pengendalian untuk ISP-nya ya. Nah, ISP ini adalah Internet Server Service Provider ya. Bagaimana kebijakan pengendalian ISP dan prosedur berdampak pada ketiga komponen risiko yang berhubungan dengan asistensi laporan keuangan klien. Nah, auditor harus memperhatikan apa sih kebijakan pengendalian dari ISP ini ya, dan prosedurnya apakah berdampak pada ketiga komponen risiko yang berhubungan dengan asersi laporan keuangan ke klien ya. Nah, kemudian yang kedua adalah auditor juga harus memperhatikan ya bagaimana kebijakan ya pengendalian internal klien dan prosedur berinteraksi dengan ISP ya. Jadi ISP ini adalah pihak ketiga seperti kayak IndiHome gitu ya atau First Media. Nah, ini auditor juga harus memperhatikan kebijakan pengendalian internal klien dan prosedur transaksinya dengan ISP ini sendiri gitu. Nah, yang ketiga sifat dari jasa yang diberikan oleh ISP. Nah, di sini auditor juga harus memperhatikan apa ya jasa yang diberikan oleh ISP, seperti apakah jasa tersebut memiliki standar yang tinggi ya, dan apakah digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, kemudian yang keempat, sifat dan kecukupan data dari klien dan ISP. Maksudnya adalah klien juga harus mempunyai data atau dokumen yang menunjukkan bahwa klien menggunakan jasa ISP tersebut, seperti surat perjanjian kontrak ya atau dokumen legal lainnya. Ya, dan terakhir ada kemampuan ISP dan reputasi ya. Di sini juga auditor sama ya, yaitu menilai bagaimana kompetensi dari ISP ini sendiri. Apakah mempunyai reputasi yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan sistem informasi perusahaan ya. Nah, kemudian ada lagi loss of confidentiality ya, atau hilangnya kerahasiaan data. Nah, di sini auditor ya diminta untuk menilai kebijakan pengendalian ya, kemudian proses teknologinya seperti apa dan mekanisme keamanan yang dipakai. Nah, di sini auditor paling tidak memperhatikan hal tersebut. Kemudian auditor juga harus memperhatikan metode enkripsi data ya dan deskripsi data yang digunakan perusahaan ya. Ini lebih ke bahasa IT ya, seorang IT. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencegahan gangguan dan mendeteksi fungsi yang digunakan ya. Oke, kemudian lanjut lagi adalah pengendalian internal dalam lingkungan e-commerce ya. Jadi auditornya harus memastikan bagaimana sih pengendalian internal yang ada di dalam e-commerce perusahaan ya, apakah baik atau masih kurang untuk digunakan oleh klien ya. Yang pertama ada security control ya of the electronic document transfer atau pengendalian keamanan dalam dokumen transfer elektronik ya. Di sini perusahaan tuh harus berhati-hati ya, mempertimbangkan beberapa hal terkait misalkan bagaimana teknologi pengawasan keamanan yang cukup ya, seperti password, firewall ya, enkripsi data, tanda tangan digital dan amplop digital ya, dapat diuji dan digunakan. Nah, kemudian ada juga bagaimana mengamankan protokol ya transaksi elektronik seperti standar set untuk keamanan pembayaran melalui internet ya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana certifikat authorities ya seharusnya dipilih untuk meyakinkan keamanan transaksi elektronik dan elektronik dokumen interchange yang aman. Nah, di sini auditor harus memastikan ya bahwa beberapa pengendalian keamanan tersebut ya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian pengendalian internal yang kedua adalah control to maintain transaction trails ya, atau pengendalian terhadap pemeliharaan jejak transaksi ya. Nah, di sini prosedur yang efektif untuk melakukan pengendalian tersebut adalah pertama ya, dia perusahaan harus membuat dan mendesain log transaksi dalam format yang baik untuk proses pencatatan dan pendokumentasian transaksi dan juga pengakuan penjual beli ya, dan urutan juga waktu pemrosesannya ya. Jadi si auditor harus memastikan hal tersebut ya. Kemudian auditor juga harus memastikan penggunaan pengendalian batch total ya,
yang dilakukan oleh perusahaan ketika transaksi diaktifkan atau diterima, dan mengembangkan dua pencatatan atau sistem pengawasan paralel untuk meyakinkan kelengkapan dan ketepatan jejak transaksi tersebut. Nah, yang ketiga ada lagi security control of electronic signature ya, atau pengendalian keamanan pada tanda tangan elektronik ya. Nah, di sini tanda tangan elektronik ini bukan hanya untuk meyakinkan validitas ya dari jejak transaksi, tetapi juga sebagai bukti transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, secara umum ya, tanggung jawab dari key management ya dapat terbagi dalam beberapa cara ya. Pertama, yang berhak ya melakukan electronic signature ini adalah manajer ya. Jadi manajer bertanggung jawab dan menyetujui transaksi harus bertanggung jawab untuk mengamankan private key ya. Kemudian manajer juga yang bertanggung jawab dari pelaksanaan transaksi ya, harus bertanggung jawab untuk mengamankan algoritma inskripsi dan deskripsi. Nah, jadi di sini lebih ke tanggung jawabnya kepada manajer seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah security control of application, program dan software ya. Nah, di sini prosedur sistem pengendaliannya adalah pertama pengendalian software ya, kemudian manajemen pengendalian jaringan, dan pengendalian akses database ya. Nah, kemudian kedua adalah perangkat firewall ya, pemeriksaan virus ya, kemudian ada lagi pengujian software dan aplikasi yang didistribusi dalam internet ya. Nah, itu semua harus dipastikan juga oleh auditor bahwa pengendalian internal dalam perusahaan terkait hal tersebut sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian yang kelima ada lagi control of internet service provider. Nah, atau pengendalian pada ISP ya. Di sini tergantung luasnya jasa yang diberikan oleh ISP ya, dan dua pertimbangan yang perlu diambil ke dalam akun, yaitu auditor ya harus berharap untuk mempertimbangkan menyediakan format laporan spesial ya kepada pihak ketiga untuk menjamin kecukupan dan validitas pengendalian jaringan pada sistem ISP. Jadi si auditor ini mempertimbangkan untuk membuat laporan terpisah ya, untuk menilai kecukupan jaminan terkait dengan pengendalian jaringan pada sistem ISP ini sendiri ya, atau pihak ketiganya. Nah, di sini auditor juga harus juga memperhatikan ya pada hal seperti kelanjutan jasa ISP, seperti kasus bencana alam dan ketetapan kerahasiaan. Jadi jika memang ada kasus bencana alam, misalkan gempa bumi ya, yang menyebabkan atau hujan gitu ya, yang menyebabkan jaringan ISP ini terkendala gitu, sehingga si auditornya harus memastikan apakah ISP ini ya atau pihak ketiga ini dapat membackup ya, atau dapat melakukan perbaikan terkait dengan kasus bencana alam ini atau ketetapan kerahasiaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah earlier preventive control points, atau poin pengendalian untuk yang terjadi sebelumnya. Contohnya pada perusahaan dagang, pengendalian atas pembayaran hutang dagang itu ya seharusnya dicapai dengan cara rekonsiliasi otomatis ya, dengan tagihan dari vendor ya, dengan voucher yang secara umum, dengan sistem akuisisi perusahaan. Kemudian perusahaan membayar berdasarkan persetujuan partner perdagangannya dan secara otomatis menyertakan tanda bayar ya pada voucher. Artinya rekonsiliasi otomatis ini seharusnya sudah dilakukan oleh sistem itu sendiri ya pada saat terjadinya transaksi, dan auditor harus memastikan pengendalian ini. Oke, kemudian ada dampak elektronik commerce ya terhadap proses audit. Jadi adanya EDI itu akan berdampak terhadap prosesnya audit ya. Yang pertama, efek terhadap materialitas saldo akun dan klasifikasi transaksi. Nah, sebagai contoh ya, klien mungkin telah mempercayakan ya pencatatan subsidiari pada software untuk akun aktiva tetap dan menghitung biaya depresiasi untuk setiap aktiva. Nah, jika klien ya merupakan perusahaan padat modal ya, seperti perusahaan telekomunikasi ya, yang secara kontinu dia berinvestasi dalam peralatan baru dan fiber optik ya, ada kemungkinan bahwa catatan komputer dapat memiliki implikasi yang penting bagi audit ya. Mengapa? Karena perhatian utama auditor mengenai lebih ke implikasinya dari dokumentasi elektronik dalam saldo akun ya,
dan penggolongan transaksi yang berhubungan dengan proses bisnis yang signifikan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, efek terhadap sifat audit test ya. Nah, di sini auditor biasanya ingin tahu file di mana data disimpan dan memahami bagaimana mengakses file tersebut ya. Dan sini akhirnya auditor mungkin dapat melakukan beberapa pengujian dan juga dapat mempertimbangkan menggunakan teknik audit yang berbantuan komputer ya untuk mengakses secara langsung dan memelihara catatan ya hanya dalam format elektronik. Nah, kemudian yang ketiga, efek pada waktu pengujian audit. Nah, di sini jika klien ya menggunakan sistem pemrosesan image untuk memeriksa dokumen dan dokumen aslinya yang tidak ditahan ya, auditor menginginkan untuk mempertimbangkan implikasi untuk prosedur waktu yang berhubungan dengan saldo akun ya, yang material dan siklus transaksi. Nah, jika hal ini dianggap penting untuk memeriksa bukti dokumen aslinya, auditor harus merencanakan waktu pengujian konsistensi dengan keberadaan bukti yang tepat ya. Jadi di sini auditor juga harus melakukan efisiensi untuk waktu pengujian auditnya ya. Yang keempat adalah efek pada luasnya audit test ya. Jika klien memelihara catatan dalam bentuk elektronik ya, auditor ini secara langsung ya dapat langsung mengakses catatan elektronik itu ya. Nah, jika memiliki implikasi yang signifikan untuk keluasan prosedur audit, sebagai contoh, auditor mungkin memilih subjek populasi 100% ya dari transaksi untuk diperiksa sebagai untuk diperiksa komputer yang sedang dipilih-pilih oleh komputer ya untuk beberapa karakteristik atau ciri-ciri ya. Nah, ini auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer ya atau menggunakan software auditing. Kemudian yang kelima, efek pada audit staff ya. Nah, di sini ya e-commerce ini berdampak terhadap auditor, di mana auditor ini atau anggota dari tim auditnya harus merupakan spesialis audit komputer ya. Tadi yang saya bilang bahwa auditor harus memiliki sertifikat CISA ya untuk mengaudit dan lebih memahami implikasi audit yang ada dalam teknologi informasi ya. Nah, itu dampak e-commerce terhadap proses audit ya. Selanjutnya ada dampak electronic commerce ya terhadap proses audit secara keseluruhan. Nah, ini adalah tahapan dalam proses audit secara keseluruhan untuk mengaudit e-commerce ya. Di sini ada 8 tahapan ya. Yang pertama ada keberterimaan atau keberlanjutan klien. Kemudian kedua ada perencanaan audit ya. Ketiga pemahaman SPI klien ya atau sistem pengendalian internal klien. Kemudian keempat ada pengujian pengendaliannya. Dan selanjutnya ada uji substantif ya atas transaksi dan saldo. Selanjutnya lagi ada penyelesaian pekerjaan lapangan. Dan setelah itu penerbitan laporan auditan ya, dan kemudian proses audit secara keseluruhan ya. Nah, ini yang di sampingnya ini adalah kemungkinan dampak dari e-commerce ya. Di sini bisa kalian baca sendiri ya. Yang nanti akan menjadi tugas buat kalian gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk bab 12 ya. Selamat belajar ya dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih semuanya ya.